Selamat datang dalam perjalanan mengenal lebih dekat salah satu permata Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo terletak sekitar 10 km di selatan kota Surakarta. Sukoharjo berbatasan langsung dengan berbagai wilayah yang kaya, mulai dari Karanganyar di utara, Wonogiri dan Gunung Kidul di timur, Klaten di selatan, hingga Boyolali di barat. Kabupaten ini membentang dengan 12 kecamatan yang masing-masing menyimpan keunikan tersendiri. Sebut saja Baki, Bondosari, Grogol, Mojolaba, Muter, Sukoharjo, hingga Weru. Namun ada satu hal yang menjadikan Sukoharjo begitu istimewa, yaitu identitasnya sebagai sentra industri jamu yang telah melegenda, khususnya di Kecamatan Muter. Bicara tentang potensi ekonomi lokal, Sukoharjo memiliki keragaman yang patut dibanggakan. Sektor pertanian, industri, dan pariwisata tumbuh berdampingan, menciptakan dinamika yang menarik. Namun, julukan kota jamu yang melekat pada Sukoharjo tak lepas dari geliat industri jamu yang berpusat di Kecamatan Muter. Di sana kita bisa menemukan berbagai sentra produk jamu seperti Juron, Lawu, Muter, Kadungwinong, Tanjung Rejo, Gubit, sampai Serut. Kecamatan Muter bagaikan jantung dari industri jamu tradisional. Keahlian masyarakat setempat dalam meracik dan membuat jamu secara turun-temurun menjadi modal berharga untuk terus mengembangkan warisan budaya ini, terutama di Desa Muter yang menjadi ikon kampung jamu. Kampung Jamu Muter bukan sekedar tempat produksi, melainkan juga rumah bagi mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai penjual jamu. Di sini kita bisa menemukan beragam olahan jamu, mulai dari minuman siap saji, bahan baku jamu segar, produk jamu kemasan, hingga peralatan dan perlengkapan untuk membuat jamu. Menariknya, Muter yang terdiri dari 16 desa justru berada di ujung timur Kabupaten Sukoharjo. Bahkan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan administrasi Kabupaten Wonogiri. Sebuah fakta unik yang menambah daya tarik kawasan ini. Kabupaten Sukoharjo sebagai kawasan industri juga mengalami perkembangan yang sama di sektor industri jamu. Klaster jamu sebagai bagian dari Forum for Economic Development and Employment Promotion atau disingkat FEDEM Sukoharjo, atau juga Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dapat memproduksi 100 ton serbuk jamu dan 30 ton jamu instan setiap bulannya. Menurut Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, total ada 112 industri jamu yang tersebar di Sukoharjo. Dari data Disperindak tahun 2016, sekitar 40%-nya berada di Desa Muter. Hal ini tidak lepas dari peran Koperasi Jamu Indonesia atau KOJAI wilayah Sukoharjo yang melakukan pendampingan terhadap pengrajin jamu. Dalam ekonomi regional, industri jamu ini termasuk ke dalam teori non-basis yang dimana teori ini memandang bahwa sektor-sektor yang tidak mengekspor produknya keluar wilayah, tetapi justru beroperasi untuk memenuhi permintaan lokal, yang dimana hal itu sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tersebut. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Sukoharjo masih sangat kental dengan tradisi mengkonsumsi jamu sebagai bagian dari gaya hidup dan juga kesehatan, yang dimana permintaan lokal jamu tetap tinggi dan stabil, sehingga hal tersebut berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah atau PAD tanpa bergantung pada pasar luar. Selain itu juga, industri jamu di Kecamatan Muter ini tumbuh dari tradisi turun-temurun yang di dalam produksinya masih melibatkan banyak rumah tangga, terutama perempuan, utamanya dalam pengolahan dan pendistribusian jamu. Kampung Jamu Muter merupakan sentra industri jamu yang memproses jamu mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Kawasan industri ini terdiri dari unit industri jamu, pemasar, dan pasar jamu Muter.
bahan baku umumnya didapat dari luar kabupaten seperti Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, dan Semarang. Selain itu, bahan baku juga bisa didapat di pasar jamu nguter maupun toko jamu di daerah Solo. Ada juga yang membudidayakan bahan baku jamu dengan menanamnya di pekarangan rumah atau pabrik. Namun, hasil panen tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan produksi sehingga tetap harus mengupayakan bahan dari luar. Industri atau pengolah adalah pihak yang memproduksi jamu, sedangkan pemasar adalah pihak yang menjual produk dari pengolah ke konsumen. Industri jamu di kawasan ini terbagi menjadi dua, yakni industri skala menengah besar dan skala rumah tangga. Industri jamu skala menengah besar memiliki tenaga kerja relatif banyak, pekerja sesuai bidang keahlian, penggunaan mesin otomatis, dan jumlah produk yang dihasilkan cukup besar. Sedangkan industri jamu skala rumah tangga memiliki tenaga kerja relatif sedikit yang sebagian besar merupakan kerabat, pekerja yang mengerjakan semua prosesnya, dikerjakan secara manual, serta jumlah produk terbatas. Produk yang sudah jadi dipasarkan melalui pasar jamu nguter, pedagang jamu gendong, hingga dijual ke luar daerah. Bahkan untuk industri skala menengah besar telah melakukan ekspor produk ke luar negeri. Identitas jamu yang paling mudah terlihat adalah ketika berada di pasar jamu nguter. Letak kios jamu yang berada di depan memudahkan pengunjung mencari produk jamu sebagai produk yang diunggulkan. Deretan simplisia yang ditata di depan kios dengan aroma jamu yang khas menjadi daya tarik tersendiri. Selain pasar, tidak ada karakter jamu lain yang begitu menonjol seperti kampung pada umumnya. Rumah produksi berkarakter tertutup untuk menjaga privasi produksi, terutama pada industri pabrik. Kebun jamu yang ada juga tidak dirancang untuk dinikmati pengunjung dari luar sekedar untuk kebutuhan industri. Menurut keterangan salah satu pedagang jamu di pasar jamu nguter, sebagian besar pembeli adalah tengkulak yang akan menjual kembali dagangannya di luar daerah. Di hari-hari biasa, pengunjung pasar cenderung sepi, kecuali saat hari besar seperti Lebaran. Simbiosis antara kebun jamu, industri jamu rumahan maupun pabrik, pasar jamu nguter dan usaha jamu gendong di dalam sentra dapat membuat masing-masing tersebut saling teruntungkan dengan adanya sirkulasi yang jelas. Sebuah sirkulasi yang menuntun pelaku kegiatan, baik pelaku produksi maupun pengunjung yang melihat proses produksi sebagai wahana edukasi. Dalam perancangannya, sentra industri jamu ini akan memperbaiki wadah produksi rumahan, mengembangkan wadah budidaya, menambahkan fungsi wadah edukasi dan riset, serta mengembangkan wadah pemasaran sebagai unit penjualan. Industri jamu rumahan menjadi objek prioritas di dalam perencanaan dan perancangan dengan memperbaiki program peruangan sesuai standar BPOM. Kebun jamu sebagai wadah budidaya tanaman jamu akan mewadahi proses pembibitan, penanaman, hingga pasca panen tanaman jamu. Laboratorium uji bersama digunakan bagi industri rumahan sebagai wadah penunjang produksi dengan menjadi bagian dari wadah edukasi dan riset di dalam sentra industri. Kemudian, wadah pemasaran beberapa unit, usaha jamu gendong keliling, dan warung jamu yang ditunjang dengan adanya pasar jamu nguter. Sebuah wadah tersebut saling terhubung di dalam wadah sirkulasi jalan yang akan menegaskan proses produksi dan keterkaitan satu sama lain sehingga dapat menguatkan karakter jamu di dalam alur produksi maupun pemasarannya. Maka dari itu, sentra sebagai wilayah industri yang memproses jamu dari hulu hingga hilir dapat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dengan adanya industri jamu ini dapat menjadikan ikon budaya Sukoharjo yang dapat memperkuat identitas ekonomi daerah dan bisa menarik wisatawan atau investor. Keberlangsungan produksi industri rumahan harus tetap berlangsung dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan, namun tetap mempertimbangkan aspek ekonomi pemilik industri. Begitupun dengan kebun jamu, zona edukasi dan riset maupun pemasaran produk jamu yang saling menunjang dan menguntungkan.
Simbiosis antara masing-masing elemen tersebut menjadikan solusi yang bisa dilakukan. Hingga akhirnya, sentra industri yang dirancangkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bagi pelaku industri jamu dan memberikan edukasi bagi masyarakat tentang jamu. Hal itu tentunya berperan sebagai penggerak ekonomi mikro dan menengah di Kabupaten Sukoharjo karena produksi jamu di Nguter ini menjadi salah satu sektor unggulan kearifan lokal dan budaya yang menjadikan industri jamu tersebut masih tergolong dalam kebutuhan primer dan juga industri ini masih berbasis kepada sumber daya lokal seperti bahan baku rempah yang bisa diperoleh dari petani di wilayah sekitar. Hal ini tentunya menjadi potensi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan pemerataan ekonomi di kabupaten tersebut.